Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali sesi kita yang berikutnya tentang mad ya, di jilid yang kedua metode talaqin hawan. Ya, di sini kita bahas tentang mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu mad itu artinya panjang. Wajib artinya harus, muttasil artinya dia menyambung. Apa yang menyambung? Nah, teman-teman lihat di sini. Yang menyambung adalah si alif dengan hamzah atau dalam satu kata istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada alif, kemudian di atasnya ada halis atau kening. Setelahnya itu ada hamzah dan bentuknya tunggal seperti ini, maka dia disebut dengan mad wajib muttasil. Paling mudah kalau teman-teman menggunakan mushaf tajwid berwarna, biasanya ditandai dengan warna biru. Jadi kalau teman-teman melihat nih, oh di Quran warnanya biru. Nah, kemudian ada halis dan dia ada hamzah bentuknya tunggal seperti ini, tidak di atas alif. Ya. Maka dia disebut dengan mad wajib muttasil. Kalau teman-teman tidak menggunakan mushaf tajwid berwarna pun nggak jadi masalah. Pakai mushaf yang ada warnanya gitu ya tulisannya, maka tinggal lihat saja. Kalau dalam satu kata ada alif, terus ada halis di atas alifnya, setelahnya ada hamzah yang bentuknya tunggal seperti ini, kepala ainnya saja tanpa ada alifnya, maka dia disebut dengan mad wajib muttasil. Dan dia harus 4 atau 5 harokat ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekali duduk membacakan ini, nggak boleh kurang dari 4 harokat. Harus 4 harokat ya, atau 5 harokat. Nah, yang kedua ada yang berikutnya ya, poin kelima ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh. Kemudian munfasil artinya terpisah. Jadi kalau yang tadi dalam satu kata seperti ini, ya, antara alif dengan hamzahnya. Kalau sekarang dua kata seperti ini, ya ayyuha fiha azwajun. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan mushaf tajwid berwarna ditandai dengan warna hijau. Jadi kalau teman-teman melihat ada alif, kemudian di atas alifnya ada halis atau bendera ya, panjang lah gitu ya kita katakan. Kemudian huruf setelahnya itu hamzah, tapi hamzahnya itu bentuknya seperti ini. Ya. Dia itu ada alifnya gitu atau mungkin terpisah. Ya, daripada si alif yang ada halisnya. Kalau terpisah ya munfasil maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, ini harus dikatakan dulu oleh saya ya, bahwa untuk mad jaiz munfasil sama hakikatnya dengan memilih tempo bacaan. Jadi kalau teman-teman dalam sekali duduk sudah memilih tempo bacaan yang dia tempo bacanya cepat ya selamanya cepat. Kalau misalnya lambat selamanya harus lambat dalam satu kali duduk. Terus kalau misalnya sudah pertengahan tadwir ya sudah aja tadwir gitu milih. Nah, sama halnya dengan mad jaiz munfasil. Kalau teman-teman membacakannya 2 harokat, ya mungkin bukan daripada thariqah syatibiyah atau mungkin 6 harokat, maka selamanya 2 ataupun 6 ya, ataupun 4. Jadi jangan rancu, jangan sampai seperti ini. Kita contoh ya, lihat di Quran. Nah, ini. Nah, contoh di Al-Baqarah nih, ayat yang keempat. Teman-teman itu membacakannya, kan di sana ada kata walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, kita bima unzila, ya bima unzila. Bima dia itu mad jaiz munfasil. Warna hijau kan? Ilaika wa ma unzila sama juga mad jaiz. Nah, jangan sampai dalam ayat keempat ini di mad jaiz yang pertama di kata bima, teman-teman baca 2 harokat, terus ketika di wa ma unzila dibacanya 4 atau 6, gak boleh dicampur. Kalau sudah pilih 2 udah 2 aja. Jadi gak boleh kayak gini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, gak boleh. Jadi harus dibaca dengan sama-sama harokatnya. 2 harokat, maka sama ke depannya harus 2 harokat juga. Kalau 4 harokat sama ke depannya 4 harokat, kalau 6 ya sama 6 harokat ke depannya. Jadi yang benar kalau sudah 2 nih, maka di wamanya pun 2. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, begitu ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau teman-teman pun nggak menggunakan mushaf yang berwarna seperti ini ya, saya contohkan.
Nah, saya tampilkan di layar, maka teman-teman lihat saja. Kalau ada alif, kemudian ada tanda halis, setelahnya ada hamzah yang berpisah, ya, maka dia disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik. Baik, sekarang mad silah sugro atau qasirah. Mad silah sugro, poin ke-6. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, sugro artinya kecil, qasirah artinya pendek. Ya, kalau teman-teman ada yang menggunakan mad silah sugro, benar. Kalau ada yang menyebutkan mad silah qasirah pun benar. Sama-sama maknanya ke situ juga ya. Nah, ini biasanya kalau mad silah sugro ataupun qasirah, dia ada hal domir. Berada sesudah huruf hidup atau berharokat. Dan sesudahnya tidak bertemu dengan huruf sukun ataupun tasdid ataupun huruf alif. Nah ya, dibacanya 2 harokat. Dan jika diwakafkan maka hal domirnya dijadikan sukun. Contoh, kalau teman-teman menggunakan mushaf yang Utsmani, mungkin pernah umrah ataupun haji, kemudian di etalase atau mungkin di lemarinya itu diambil Qur'annya, kemudian teman-teman baca Qur'an sedang itikaf ya. Nah, dilihat di kata hal domirnya ada yang seperti itu artinya panjang. Ya, 2 harokat. Walam yakul lahu, setelah lahu itu ada wawunya. Nah, itu panjang 2 harokat. Nah, kalau teman-teman menggunakan mushaf yang di Indonesia atau menggunakan mushaf tajwid berwarna ya, dia biasanya itu menggunakan ha ya, kemudian di bawahnya kasrah berdiri, itu ada kata bihi, teman-teman. Nah, di allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Nah, ada bihi ya, ada kata bihi. Nah, itu menggunakan biasanya kasrah berdiri atau enggak dhammah yang terbalik. Nah, itu disebutnya dengan mad silah qasirah. Kenapa? Karena setelah ada hal domir kasrah berdiri, sebelumnya ada huruf yang hidup, ada ba berharokat kasrah. Biasanya kalau misalnya sukun nggak bisa dia minhu. Contoh seperti minhu. Min, nunnya sukun, ada ha setelahnya, itu biasanya nggak bisa dibaca panjang. Pasti dia dibaca dengan pendek. Nah, gitu ya. Nah, jadi dicatat ya, kalau di mushaf yang Utsmani dia kayak ada iya yang potong segitulah. Kalau untuk yang kasroh. Kalau yang dhammah ada wawu, kan memang sesuai dengan madnya kan. Nah, kemudian kalau misalnya di mushaf yang tajwid berwarna atau mushaf di Indonesia, dia biasanya menggunakan kasroh berdiri ataupun dhammah terbalik. Kemudian ada mad silah kubro, sama sebagaimana halnya si mad silah qasirah, ini pun sama pakai hal domir. Biasanya setelah hal domir itu ya, di dhammah terbalik ataupun kasroh berdirinya dia ada apa? Ada hamzah. Nah, ini sama dengan mad jaiz munfasil. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Sama halnya dengan mad jaiz munfasil. Kalau sudah pilih 2, 2 harokat selamanya. Kalau sudah pilih 4, 4 harokat selamanya. Kalau sudah pilih 6, 6 harokat selamanya. Contoh, tuh ada kan ya? Wasaqahu ahad. Setelah ada hu itu, dia ada hamzah. Maka dia dibacakan dengan panjang. Nah, teman-teman, ini bebas ya. Teman-teman pilih 2, pilih 4, pilih 6. Bebas. Ya, cuman harus konsisten. Nah, kemudian dilihat di sana. Paling mudahnya untuk mad silah tawilah yaitu jika ada dhammah terbalik di atasnya ada halis. Ataupun jika ada kasrah berdiri di atasnya ada halis. Sudah pasti dia mad silah tawilah. Nah, maka kalau teman-teman melihat warna hijau juga sama tandanya dengan mad jaiz munfasil, disebutnya dengan mad silah kubro atau mad silah tawilah. Tawilah itu artinya panjang, kubro itu artinya besar. Gitu. Nah, kemudian mad disukun. Nah, mad itu panjang, arti itu palsu, lis sukun untuk disukunkan. Jadi sebetulnya mad disukun ini sebetulnya dalam ayatnya itu berbunyi, ada harokatnya, cuman karena diwakafkan akhirnya disukunkan. Gitu. Ya, atau diwakafkan, maka hakikat wakaf itu kan biasanya dia mensukunkan huruf terakhir. Nah, maka kalau teman-teman melihat dalam Al-Quran, ada huruf mad tabi'i, kemudian setelahnya itu di akhir ayat ataupun diwakafkan, dibacakan panjang, maka dia ketika dibacakan seperti itu disebutnya dengan mad adli sukun. Nah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebetulnya di ayatnya kan himi kan. Contoh dilihat di Quran ya. Itu kan di Quran aslinya tuh himi tuh. Cuman
karena dia diwakafkan, karena hakikat wakaf itu adalah mensukunkan harokat terakhir, dan harokat terakhir itu kan kasroh huruf mim, maka dia harus disukunkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kayak him, an, ya. Matobi di akhir kalimat dibacakan panjang, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Oke, masya Allah. Kemudian selanjutnya nih, ada madlin. Apa tuh madlin? Madlin, mad artinya panjang, lin artinya lunak. Jadi kalau ini ada huruf lin, masih ingat gak? Lin, sifat huruf. Lin itu adalah jika ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya berharokat fathah gitu, maka dibacakannya panjang. Jadi bedanya dengan huruf lin dengan madlin apa? Kalau huruf lin ya udah sifat huruf lin, nggak diwakafkan. Nah kalau madlin itu bedanya diwakafkan. Contoh, li'ilafi Quraisy. Nah, ada ro berharakat fathah, kemudian ada ya sukun, itu kan dia roy, itu kan lin. Kemudian ada shin di depannya. Nah, maka dibacakannya li'ilafi Quraisy. Ada yang menyebutkan juga dengan madlin lis sukun. Sama-sama saja sebetulnya ya. Wa amanahum min khauf. Ada wawu sukun, sebelumnya ada berharokat fathah, kemudian disukunkan, diwakafkan, maka dia disebutnya dengan madlin. Masya Allah. Cukup ya pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya tentang mad lazim nanti. Assalamualaikum.